kegelisahan teman-teman semuanya nih. Bahwasanya teman-teman semuanya ini di sini saya yakin hadir dari berbagai macam kepentingan. Ada yang dosen, ada yang mahasiswa. Nah, itu semuanya akademisi-akademisi ini tuh punya permasalahan yang sama dalam penulisan akademik. Beberapa di antaranya itu mereka mengalami stres karena tidak bisa menyelesaikan penulisan akademiknya tepat waktu. Sehingga apa? Menghambat satu, kinerja mereka terhambat. Kedua, mereka menjadi tidak produktif. Yang ketiga, banyak orang-orang terzolimi. Maksudnya orang-orang terzolimi itu bagaimana? Saya sering menjumpai bahwasanya dosen-dosen itu karena kesibukan mereka dalam administrasi termasuk artikel ilmiah ini, sehingga mereka itu seringkali mengabaikan mahasiswa-mahasiswa mereka. Sehingga banyak mahasiswa yang terbengkalai. Mau bimbingan susah banget ditemuin dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan belajar nih bagaimana cara menggunakan ilmu prompting sehingga artikel ilmiah yang biasanya kita kerjakan dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan tuh, itu akan selesai dalam waktu mungkin 5 menit saja mungkin kalau bisa cepat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman udah punya kemampuan skill ini dan udah tahu basic yang nanti saya ajarkan, 5 menit kita bikin artikel ilmiah selesai. Terus strukturnya. Dan finishingnya mungkin kalau teman-teman niat 2 jam itu udah benar-benar selesai. Jadi teman-teman semuanya akan saya ajari bagaimana Bandung Bondowoso dulu membangun 1.000 candi dalam waktu 1 malam. Itu menggunakan ilmu prompting sepertinya. Tidak menggunakan jin. Nah, oke, tanpa basa-basi, izin saya share screen ya. Baik teman-teman semuanya, tolong direspon. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, saya perbesar dulu. Mohon maaf, sebentar. Sebentar, teman-teman semua. Oke. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang AI ChatGPT. Khususnya untuk academic writing ya. Jadi teman-teman semua yang kemarin mengikuti kelas prompting gratis kita di Kuat Limpus, mungkin teman-teman semuanya belajar tentang fundamental prompting. Fundamental prompting itu apa toh? Kita sedikit throwback sedikit ya bagi yang mereka kemarin tidak mengikuti kelas fundamental prompting. Sebenarnya fundamental prompting itu sederhana. Fundamental prompting itu adalah bagaimana cara menulis akademik, penulisan akademik, baik itu artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan sebagainya itu secara cepat, berkualitas, dan pastinya legal. Kata kuncinya adalah legal. Jadi teman-teman semuanya, banyak dari kita karya tulis itu menggunakan AI ini banyak sekali yang ilegal. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya ajarkan bagaimana cara menulis dengan cara yang legal. Karena banyak sekali saat ini penyalahgunaan AI teman-teman semuanya. AI ini kan kalau teman-teman semua udah tahu ya, mungkin bagi yang belum tahu sedikit saya jelaskan sedikit tentang AI. Apa itu AI? AI itu adalah singkatan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan di sini itu merupakan sebuah eh, sistem yang dibuat oleh manusia, dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia. Maksudnya gimana teman-teman semuanya? Ya, ketika manusia ingin melakukan berbagai macam pekerjaan menggunakan AI ini saya akan lebih efektif dan efisien. Misal nih teman-teman semuanya, pengen bikin pendahuluan atau pengen bikin metode atau pengen bikin abstrak atau pengen bikin discussion, bikin review apa dan sebagainya, itu bisa menggunakan AI. Tapi cara yang cepat, berkualitas dan legalnya itu bagaimana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi AI itu sebenarnya banyak sekali teman-teman semuanya toolsnya itu. Ada AI untuk bidang akademik, ada AI untuk bidang kedokteran dan sebagainya. Ada militer, bahkan di bidang broadcasting dan sebagainya itu sudah banyak sekali menggantikan profesi-profesi manusia. Sehingga tepat sekali teman-teman semuanya hadir pada kesempatan kali ini mengikuti kelas prompting Kuat Limpus. Kelas prompting kita malam hari ini akan berfokus kepada untuk academic writing atau penulisan akademik. Bagi teman-teman semuanya yang sedang menulis skripsi, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah, atau berbagai macam karya tulis ilmiah lainnya, silahkan siapkan mental dan jiwa teman-teman semua untuk mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Karena
Dengan kelas kita malam-malam ini, saya jamin 100%. Saya jamin 100% teman-teman semua akan berubah pandangannya terhadap dunia penulisan akademik setelah mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Oke, izin saya lanjut slide berikutnya. Teman-teman semua, bahwasanya apa coba? AI itu istilah-istilah yang ada di dalamnya. Kita kan udah dijelasin tadi nih, AI itu adalah sebuah perangkat itu di mana kecerdasan buatan yang membantu pekerjaan manusia. Gampangannya itu adalah sebuah big data yang meniru sistem otak manusia. Jadi otak manusia itu terdiri dari jutaan miliaran neuron dan juga jutaan sinapsis. Jadi neuron dan sinapsis ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, itu membentuk sebuah intelijen atau kecerdasan. Sama, jadi data satu dengan data yang lain dalam AI ini itu saling terhubung, membentuk yang namanya machine learning atau mesin yang belajar. Jadi AI ini bisa belajar teman-teman saya, belajar terhadap input-input yang diterima di dalamnya. Jadi dia bisa berpikir layaknya meniru kecerdasan manusia. Tapi cara kerjanya AI ini berbeda dengan otak manusia. Kalau otak manusia itu punya yang namanya intuisi, namun AI ini belum terlalu punya yang namanya intuisi teman-teman semuanya. Intuisi yang bagaimana? Misalkan nih, ada Pak namanya nih Pak Herianto. Pak Herianto ini adalah misalkan teman saya Pak Herianto. Teman saya Pak Herianto ini saya beri perintah, Pak Herianto, tolong ambilkan saya buku gitu. Katakanlah. Nanti secara alamiah Pak Herianto itu akan paham nih, merespon saya dengan maksud yang saya inginkan. Jadi Pak Herianto secara langsung akan mengambilkan saya buku. Karena Pak Herianto ngerti nih, buku yang saya maksud ini adalah buku ini. Karena Pak Herianto punya yang namanya intuisi. Tapi beda dengan AI. Tidak bisa kayak saya perintah Pak Herianto. Kalau perintah Pak Herianto jadi cukup sederhana. Kalau perintah AI, itu harus dengan lebih detail lagi. Seperti ini misal, Pak Herianto, tolong ambilkan saya buku berwarna biru, cover biru, dengan cover bertuliskan Sejarah Filsafat Barat, karya Bertrand Russell. Jadi, seperti itu, promptnya harus seperti itu. Itu secara singkatnya seperti itu. Oke, kita masuk ke istilah pertama. Istilah pertama di sini adalah istilah yang namanya prompt. Prompt di sini adalah instruksi atau teks yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan respons. Maksudnya gimana? PAK HERIYANTO TOLONG AMBLIKAN SAYABUKU. Redaksi tersebut untuk mengambilkan buku itu disebut dengan prompt. Terima ya, sederhana. Istilah kedua, prompter. Apa itu prompter? Prompter adalah orang atau alat yang memberikan prompt kepada AI. Siapa itu prompter? Saya. Saya yang memberikan instruksi perintah kepada Pak Herianto, maka saya disebut seorang prompter. Pak Herianto, tolong ambilkan saya buku. Siapa prompternya? Saya. Karena yang memberi perintah, saya. Simpelnya gitu. Kemudian istilah berikutnya, istilah ketiga, prompting. Apa itu prompting? Prompting merupakan proses atau tindakan memberikan prompt kepada AI. Maksudnya gimana? Prompting itu adalah aktivitas, kegiatan, skill atau kemampuan seseorang ketika menyusun prompt. Saya ulangi. Prompting itu adalah aktivitas, tindakan atau kemampuan sebuah seorang prompter dalam menyusun prompt. Jadi aktivitasnya itu disebut dengan aktivitas prompting. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah istilah generate. Generate itu apa? Generate itu adalah proses AI membuat respon atau output berdasarkan prompt yang diberikan. Maksudnya gimana? Pak Herianto, tolong ambilkan saya buku. Kemudian Pak Herianto merespon saya dengan secara nyata. Pak Herianto mengambilkan saya buku. Nah, aktivitas Pak Herianto merespon perintah saya dengan memberikan saya buku itu disebut dengan generate. Oke. Nah, makanya sekarang saya menggunakan terminologi dalam istilah academic writing. AI, tolong buatkan saya pendahuluan dari judul mitigasi perilaku bullying siswa SMA. Nah, kalimat Hai AI, buatkan saya pendahuluan, itu redaksinya disebut dengan prompt. Kemudian prompter yang mengetik Hai AI, tolong buatkan saya pendahuluan itu siapa? Saya prompternya. Kemudian prompting, aktivitas saya menulis
hai AI, tolong buatkan saya pendahuluan, itu disebut dengan prompting, atau skill promptingnya itu. Menulis promptnya itu disebut dengan skill prompting. Kemudian generate, AI-nya merespon nih, membuatkan saya pendahuluan. Nah, itu disebut dengan generate. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman semuanya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman semuanya. Sebenarnya metode prompting itu ada banyak banget. Ada metode RTF, BAB, dan sebagainya. CAR dan sebagainya. Tapi teman-teman semuanya, di Quad Limpus kami merumuskan sebuah formula. Nah, ini teman-teman semuanya, kata kuncinya adalah formula. Formula menulis prompt agar outputnya itu bagus. Di sini ada yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, katakanlah. Pasti itu mereka atau kita itu kadang menggunakan ChatGPT itu kita sambil marah-marah. Karena output yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Wah, ini hasilnya kok kayak gini. Ya bagus sih, bagus. Tapi cuman kok nggak sesuai mauku ya. Ada yang kurang serak ya, ada yang kurang bagus ya outputnya ya. Nah, itu yang salah bukan murni robotnya, bukan murni AI-nya yang salah. Tapi kesalahan juga terletak pada prompternya dalam melakukan prompting menulis prompt. Oke, sederhananya gitu. Tapi kali ini akan kami berikan sebuah shortcut atau jalan pintas untuk teman-teman semuanya melupakan atau meninggalkan berbagai macam metode prompting yang ada di luar sana yang kurang efektif dan efisien, langsung lompat kepada metode prompting paling efektif dan efisien. Oke, bisa diterima ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan AI bernama ChatGPT. ChatGPT dari OpenAI. Jadi promptingnya, apa yang harus kita lakukan dalam metode prompting Quad Limpus? Terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan prompting. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan dasar prompting dan menguasainya. Dan yang ketiga, ini yang terpenting teman-teman semuanya, implementasi prompt. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan prompt, menerapkan prompt secara komprehensif sehingga bisa membuat tulisan secara komplit secara dari awal sampai akhir. Rekor saya teman-teman semuanya, mungkin teman-teman semua di sini mungkin mengatai saya pembual. Tapi saya berani bersumpah teman-teman di sini semuanya, bahwasanya saya pernah mendapatkan klien dulu waktu saya pengen butuh uang jajan ketika saya kuliah dulu. Saya pernah mencari uang tambahan jajan saya dengan melakukan aktivitas prompting untuk membuat skripsi. Waktu itu saya berhasil menyusun satu skripsi utuh dari bab 1 sampai bab 5 kira-kira dalam waktu berapa lama teman-teman? Ya, hanya dalam waktu 1 malam, 1 hari. Jadi menulis skripsi dari bab 1 sampai bab 5 hanya dalam waktu 1 hari. Mungkin nggak pakai ilmu ini? Mungkin sekali. Membuat artikel ilmiah dalam waktu 5 menit mungkin nggak pakai cara ini? Mungkin sekali. Mari kita bedah bersama-sama. Silakan Pak, siapkan catatan Mas, teman-teman semua. boleh izin Ya, nanya, Mas? silakan langsung Pak. Pak Ya, siapa ini? Pak Salianto dari Medan. Oke Pak Salianto, apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Pertanyaannya begini, tadi kan Mas Kun menjelaskan bahwasannya bisa menyelesaikan skripsi dalam 1 malam. Nah, jadi saya kadang-kadang agak bingung sih antara idealis dengan praktis itu kan seperti yang kawan-kawan. Kalau seandainya 1 malam sih tentu senang kita bisa cepat kerjaannya. Cuman saya begini, kalaulah 1 malam eh, artinya di mana ide pikiran kita berarti kan tidak ada ide pikiran kita yang kita tuliskan di sebuah buku atau karya tulis ilmiah. Tapi kalau dari hasilnya ya berhasil gitu kan cepat. Tapi kadang-kadang ada yang mengganjal. Jadi ide kita itu gimana, idealisnya itu gimana gitu, yang memang hasil karya kita itu gimana? Mungkin bisa dijawab untuk biar nggak ragu lagi hati ini gitu, Mas. Oke Pak Salianto, itu pertanyaan yang saya tunggu Pak. Pak Salianto tahu bahwasanya belum lama ini dilantik oleh Kabinet Merah Putih kita, baru-baru ini wakil menteri kita Bu siapa? Prof Stella Christie. Prof Stella Christie itu adalah salah satu penggiat di bidang artificial intelligence. Beliau itu bilang bahwasanya AI kalau kita menggunakannya itu secara terus-menerus dan kita menggunakan secara masif dan secara tidak benar, itu akan mematikan daya kreativitas kita, mematikan daya
analitis kita, akan mematikan kemampuan kita dalam melakukan sebuah hipotesa, melakukan sebuah olah data, itu akan mati. Begitu, Pak. Namun, wah ini, kata kuncinya itu ada di ilmu prompting secara legal. Jadi, walaupun selesai dalam waktu 1 malam, selesai dalam waktu 5 menit, itu tetap tidak mematikan ide kita, gagasan kita, ilmu kita. Jadi yang dimaksud 5 menit selesai itu bukan kok 5 menit dari awal sampai akhir itu selesai secara benar-benar selesai, itu bukan, Pak. Maksud saya begini, 5 menit selesai itu 5 menit proses penulisannya, tapi sisanya untuk pengembangan ide, pencarian gagasan, itu perlu namanya improvisasi dari kita. Jadi AI ibaratnya itu adalah alat memudahkan kita untuk menganalisis atau tempat wadah dari ide-ide gagasan kita. Jadi ide gagasan semuanya itu murni dari otak kita, dari isi kepala kita, dari curahan hati kita. Itu AI hanya sebagai alat untuk mengefektif dan mengefisienkan sebuah karya tulis. Jadi di sini kalau kita dulu membajak sawah menggunakan pacul itu bisa selesai dalam waktu 1 minggu, hanya menggunakan traktor kita selesai dalam waktu 1 hari. Bukan berarti sawahnya itu palsu, enggak, sawahnya asli. Sawahnya masih sama, hanya saja cara mengefektifkan kita dalam membajak sawah itu lebih efektif dan lebih efisien. Begitu Pak Salianto, bisa diterima? Oke, kita lanjut ya. Nanti pertanyaan Pak Salianto itu akan terjawab semakin dalam nanti setelah ini. Gitu Pak Salianto ya. Baik-baik, terima kasih Mas. Oke. Yang pertama, persiapan prompting. Apa yang harus kita persiapkan dalam prompting? Nah ini Pak Salianto. Di mana kita itu punya ide gagasan kita itu ada di sini. Dalam persiapkan prompting. Yang pertama, kita harus menyiapkan pedoman penulisan. Pedoman penulisan maksudnya gimana? Kalau teman-teman semuanya itu adalah seorang penulis artikel ilmiah, pasti sangat mengenal dengan yang namanya OJS atau Open Journal System. Di Open Journal System itu pasti ada yang namanya itu author guidelines. Author guideline itu mencakup apa saja yang harus dilakukan oleh author dalam menyesuaikan template. Saya ulangi, dalam menyesuaikan template. Jadi setiap karya tulis pasti punya yang namanya style penulisannya masing-masing. Baik itu skripsi, katakanlah Pak Salianto ini dari bidang keilmuan filsafat, katakanlah. Pak Salianto katakanlah dari bidang filsafat. Pastinya di kampus Pak Salianto itu untuk penulisan disertasinya pasti itu ada yang namanya pedoman penulisan disertasi program studi filsafat di kampus X, katakanlah. Itu pasti ada. Minimal teman-teman semuanya pegang itu dulu. Itu ya. Syarat pertama, teman-teman harus punya yang namanya author guideline atau pedoman penulisan atau template dari karya tulis yang akan teman-teman tulis. Oke, diterima ya yang pertama ini. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan desain penelitian. Nah, ini Pak Salianto. Desain penelitian ini meliputi apa aja? Yo, kita jangan semuanya ini mematikan daya kreativitas kita. Intuisi kita main. AI ini sebagai alat pengolah aja. Judulnya harus kita siapkan. Mungkin boleh nih kita untuk menambahkan referensi-referensi, kita menggunakan AI untuk mencari preferensi judul dan sebagainya. Judul kita siapkan, kata kunci kita siapkan, kemudian data penelitian seperti misalkan data wawancara, observasi, dokumentasi, hasil angket, hasil uji lab, itu semuanya sudah kita siapkan, Pak. Jadi itu semua harus kita punya. Kalau kita udah punya, kita tuangkan ke AI. Setelah kita upload ke AI, semua data-data itu, desain-desain itu dari judul, fakta masalah, tujuan penelitian, rumusan masalahnya apa. Setelah kita semua punya itu, kita tuangkan semua ke AI. Baru AI nanti akan mengolah semuanya menjadi tulisan yang lebih efektif dan efisien, lebih berkualitas. Jadi yang selesai dalam waktu 1 jam atau waktu 5 menit atau 1 hari itu yang seperti itu Pak Salianto. Jadi bukan kok semuanya itu menggunakan AI secara totalitas. Itu akan membunuh yang namanya kreativitas kita atau daya analitis kita sebagai seorang akademisi. Kita juga harus punya yang namanya integritas. Oke, saya sedikit ngomongin integritas dalam menggunakan AI. Teman-teman semua, nggak usah ngomongin jauh-jauh seputar academic writing. Kita coba alih ke bidang lain, di bidang konten kreator.
Mungkin kalau teman-teman semua di sini punya sosial media seperti TikTok atau terutama Twitter ya, terutama Twitter. Teman-teman semua kalau teman-teman semua menyelam di Twitter itu, dunia gelap sosial media itu ada di Twitter. Itu banyak sekali ditemukan hanya modal foto orang yang nggak kita sukai atau target kita. Misalkan ada cewek cantik nih. Tapi saya benci sama dia karena dia nolak saya atau gimana. Dengan modal foto dari sosial medianya dia, saya curi, saya screenshot gitu. Kemudian saya upload ke AI tertentu yang AI image sama video generator. Itu bisa merubah aktor yang ada di sebuah film, katakanlah film pornografi, menjadi wajah dari tokoh yang kita generate tadi, kita olah menggunakan AI ini. Jadi seolah-olah yang bermain aktor pornografi tersebut adalah orang lain, adalah orang yang kita targetkan. Wah, ini begitu serem sekali teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya nggak membendung ini, itu hanya dalam satu sisi. Banyak sekali kasus-kasus lain, misalnya menggunakan, teman-teman semua mungkin tahu ya, ini mungkin ini nggak usah ngomongin AI, Mas. Nggak usah ngomongin AI. Kita ngomongin bidang lain. Belum lama ini, mungkin teman-teman tahu ya, saya nggak akan sebut sebuah brand, sebuah produk, atau sebuah perseorangan. Mungkin teman-teman sudah tahu. Belum lama ini ada berita dari sebuah kampus ternama di Indonesia. Itu meluluskan seorang doktor hanya dalam kurun waktu sangat sebentar, mungkin dalam waktu 3 semester. Itu wow, itu sekelas Albert Einstein apa gimana dia kok bisa lulus dalam waktu sangat cepat. Dan terlihat sekalipun disertasinya full plagiasi. Itu ngeri sekali itu. Jadi tergantung integritas kita. Nah, kita yang akan kita ajarkan pada malam hari ini adalah bagaimana cara menjaga integritas kita sebagai seorang akademisi. Begitu ya Pak Salianto ya. Yang ketiga, yang bagian C, melatih kemampuan dasar prompting. Kalau teman-teman semua punya kemampuan dasar prompting yang C ini, teman-teman semua akan punya yang namanya sense atau rasa atau feel dalam penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Jadi kalau katakanlah kita cuma nulis, hai AI, buatkan pendahuluan saya dari judul ini. Saya yakin hasilnya, outputnya pasti akan cenderung buruk, cenderung terkena plagiasi tinggi, cenderung terdeteksi sangat bahasa AI, terdeteksi sangat nggak bagus lah outputnya, generate-nya itu. Tapi kalau teman-teman semua punya yang namanya seni prompting, wah ini outputnya akan sangat bagus. Kalau saya mengibaratkan AI ini teman-teman semuanya, itu AI ini ibarat pedang legendaris. Teman-teman tahu ya, apa namanya, salah satu pedang legendaris bernama pedang Excalibur. Pedang Excalibur itu pedang punyanya King Arthur. King Arthur itu punya pedang namanya pedang Excalibur yang konon katanya kesaktiannya, khasiatnya itu mampu membelah sebuah baju zirah seperti hanya membelah mentega, memotong mentega. Itu kalau di tangan orang yang tepat, di tangan raja yang tepat, itu outputnya akan bagus. Tapi kalau itu pedang yang dijatuh di tangan orang yang salah, seorang bukan pendekar pedang, yo itu hanya akan menjadi pedang biasa yang mungkin bisa memotong diri kita justru malah. Ada pertanyaan di kolom chat. Apakah tidak terjadi plagiat atau deteksi AI? Kata kuncinya, kalau teman-teman semua pengen menjadi tidak terdeteksi plagiat, ada caranya. Teman-teman kuasai ilmu prompting ini, maka akan saya buktikan pada malam hari ini bahwasanya tidak akan terdeteksi plagiasi. Bahkan pengalaman saya itu under 20, selalu under 20, selalu di bawah 20. Dan paling sering under 5, di bawah 5. Dan cuma 3 atau 2 atau 4 saja plagiasinya terdeteksi. Kemudian pertanyaan berikutnya, atau terdeteksi AI. Terdeteksi AI sekalipun, deteksi AI itu tidak ada sebuah mesin learning yang akurat. Bahwasanya, coba teman-teman semua masukkan artikel tahun 2005 ke AI detector. Itu juga berpotensi sangat besar terdeteksi AI. Loh, gimana ceritanya? Jadi deteksi AI itu nggak ada yang benar-benar murni deteksi AI itu akurat. Itu nggak ada.
cara mengoptimalkan biar tidak terdeteksi angkat AI? Teman semuanya ikuti kita sampai akhir, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Oke, berikutnya. Yang kedua. Nah, ini dasar prompting. Nah, yuk silahkan dicatat teman-teman sekalian. Apa aja ilmu dasar prompting itu? Kalau tadi adalah saya itu merintah Pak Herianto itu dengan perintah, "Hai Pak Heri, tolong ambilkan saya buku." Itu adalah sebuah prompt buruk. Kalau dalam ilmu AI itu disebut dengan prompt yang buruk. Karena prompt yang baik itu harus terdiri setidaknya dari 3 komponen ini. Maksudnya gimana? Yang pertama, menyatakan posisi prompter. Yang kedua, detail prompt. Yang ketiga, output generate yang diinginkan. Saya jabarkan. Saya menggunakan istilah Pak Herianto lagi ya. Kalau tadi perintahnya awalnya cuma Pak Herianto tolong ambilkan saya buku, maka itu prompt yang salah. Maka prompt yang benar menggunakan style ini bagaimana? Menyatakan posisi prompter. Maksudnya begini. "Hai Pak Herianto, nama saya adalah Kun Hidayat. Saya adalah teman kamu yang sedang riweh tangannya, ribet karena otak-atik laptop dari tadi. Untuk itu saya butuh bantuan Anda, Pak Herianto, sebagai teman saya." Nah, itu menyatakan posisi prompter. Posisi prompter sebagai apa? Sebagai temannya Pak Herianto. Untuk itu Pak Herianto, tolong ambilkan saya buku. Buku tersebut berada di rak perpustakaan nomor B155. Di rak B155 itu ada buku berjudul ini, Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell, yang sekiranya ada setebal berapa ribu halaman ini. Banyak-banyak punya Bertrand Russell ini. Ada sekitar 1110 halaman dengan sampul berwarna biru kehijauan, dengan desain dengan hardcover. Jadi itu namanya detail prompt. Kemudian output generate yang diinginkan. Untuk itu Pak Herianto, tolong bawakan ke sini dalam waktu sekitar 5 menit lagi dari sekarang. Pastikan Anda meletakkan buku tersebut tepat berada di samping meja kerja saya. Nah, itu yang disebut dengan output generate yang diinginkan. Begitu teman-teman semuanya. Kalau saya kontemplasikan lagi dalam bidang penulisan akademik. Hai AI, saya adalah seorang penulis, saya adalah seorang mahasiswa semester 7 S1 dari program studi pendidikan psikologi. Apa posisi prompter di situ? Posisi prompternya sebagai seorang mahasiswa semester 7 S1 program studi pendidikan psikologi yang lagi ngapain? Yang lagi bikin skripsi. Kemudian masukin kalimat berikutnya adalah detail promptnya. Untuk itu AI, tolong bantu saya buatkan pendahuluan dari skripsi saya. Pendahuluan itu harus terdiri dari 4 paragraf, katakanlah. Paragraf pertama membahas seputar fakta realitas masalah yang diteliti dari penelitian saya berupa meningkatnya kasus bullying di SMA Wiro Sableng tercatat sejak bulan Februari lalu. Kemudian serta paragraf kedua, buatkan gap atau novelty penelitian dari penelitian ini yang menjembatani kebaruan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Kemudian paragraf ketiga membahas seputar tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memitigasi, mencari studi kasus akan penyelesaian masalah dari kasus bullying di SMA Wiro Sableng, katakanlah, sejak bulan Februari lalu. Itu tujuan penelitiannya. Kemudian paragraf keempat, tolong buatkan hipotesis mengapa penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, itu disebut dengan detail prompt. Barulah paragraf terakhir, output generate yang diinginkan. Tolong sajikan kepada saya dalam bentuk paragraf berbahasa Indonesia. Setiap paragrafnya terdiri dari 150 kata. Tiap paragraf diawali dari kalimat pembuka, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Begitu teman-teman semuanya. Jadi itu adalah output generate yang diinginkan. Jadi komponen-komponen itu tidak boleh sampai tertinggal dalam style penulisan academic writing.
Bisa ditampilkan contohnya, Pak. Tenang, nanti akan kami tampilkan semua contohnya, bahkan akan kami praktekkan, bahkan akan kami bagikan materinya. Sabar ya teman-teman ya. Silakan simak sampai selesai. Ini sampai sini dulu untuk dasar prompting, karena ini sangat penting. Ada yang bertanyakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu? Nggak ada ya? Lanjut, Pak. Oke, siap. Nah ini teman-teman semuanya, implementasi promnya. Di chat. Jika promnya sebanyak itu, apakah hasilnya akan limit? Biasanya kalau panjang lebar, cepat kena limit, Kak. No, justru dengan ilmu prom ini akan menghindarkan kita dari limit. Nah, akan saya contohkan. Kalau promnya kita ngasal, asal prom, tabrak prom lagi, akan kena limit cepet banget. Tapi kalau teman-teman semua menggunakan ilmu ini, wah, limit itu akan pas, mungkin bahkan kurang. Saya hanya menggunakan 9 bentuk prom. 9 bentuk prom, ini ada 9 jari ya ini. 9 bentuk prom. Saya bisa membuat satu artikel ilmiah lengkap dari awal pendahuluan sampai abstrak. Awal pendahuluan, literatur review, metode, result discussion, conclusion, bahkan abstrak dan sebagainya, lengkapnya dengan 9 tahapan prom. Nah ini justru dengan ilmu implementasi prom ini, teman-teman semua akan terhindar dari yang namanya limit. Kan kita praktekkan, tenang aja. Nih, yang pertama dalam ilmu implementasi prom, teman-teman semua harus ketahui bahwasannya AI atau wabil khusus ChatGPT. Nah, kita kan ngomongin ChatGPT nih. ChatGPT, karena saat ini bagi kami AI untuk penulisan akademik yang paling bagus outputnya adalah ChatGPT, masih ChatGPT. Bahkan sebentar lagi itu akan rilis yang namanya ChatGPT 5. Saat ini yang paling terupdate adalah GPT 4o. Tapi bentar lagi OpenAI itu mengkonfirmasi bahwasanya akan merilis ChatGPT 5. Wah, itu saya nggak bisa bayangin seberapa kualitasnya. Tapi ilmu prompting aja belum kita kuasai. Mau gimana kita melanjut ke apa namanya update-update berikutnya, perkembangan yang semakin maju. Tapi kita nggak upgrade nih sebagai seorang sumber daya manusia. Jadi ChatGPT atau AI ini dia itu punya yang namanya memori, teman-teman semua. Memori atau ingatan. Sehingga kita berapa menit lalu kita perintah apa, dia itu masih ingat. Pak Herianto, beberapa waktu yang lalu tadi saya perintahkan Pak Herianto untuk mengambil apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Buku. Buku, judulnya apa? Lupa. itu bukan AI. Tadi saya memerintahkan Pak Herianto itu mengambilkan buku berjudul Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell. Itu ChatGPT ingat bahwasanya tadi itu saya perintah untuk mengambilkan saya buku. ChatGPT itu kita memanfaatkan kemampuan memori dari ChatGPT untuk menggunakan kemampuan implementasi prompt ini. Oke ya. Jadi perintah pertama, kemudian perintah kedua, perintah ketiga, dan seterusnya itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang berkualitas. Jadi yang pertama, kita harus membuat prompt perintah dasar detail output secara keseluruhan. Misalkan nih tadi ya, saya kemarin berandai-andai bahwasanya tadi saya berandai-andai bahwa bukan berandai-andai, sudah fakta ini. Saya menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 malam. Dalam waktu 1 hari. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya tidak kok perintah GPT, hai GPT tolong buatkan saya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 sekarang. Lakukan perintah saya. Hai Jin, tolong seatas perintah Roro Jonggrang, tolong buatkan saya 1000 candi saat ini juga. Nggak seperti itu promnya. Promnya begini teman-teman semuanya. Di awal prom, ada chat lagi, sebentar saya bacakan chat lagi. Link presensi. Oh iya teman-teman semuanya, itu ada link presensi sudah dikirim oleh admin kami. Silahkan diisi presensi oleh admin kami, nanti akan bermanfaat teman-teman semuanya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi ngisi datanya yang benar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman, prom dasar, prom awal itu adalah first impression atau kesan pertama kita. Jadi nih, AI jangan diperintahkan untuk buat 5 bab sekaligus. Tapi di awal itu kita perintahkan untuk memberikan gambaran apa yang ingin kita buat. Maksudnya gini,
Hai AI, saya adalah mahasiswa semester 7 dari program studi pendidikan psikologi yang sedang menyusun skripsi dengan judul mitigasi perilaku bullying di SMA Wiro Sableng. Untuk itu tolong buatkan saya sebuah skripsi, bantu saya membuat sebuah skripsi. Skripsi saya ini akan terdiri dari 5 bab. Bab pertama berkaitan dengan pendahuluan, bab kedua berkaitan dengan landasan teori, bab ketiga berisi tentang gambaran umum, bab 4 berisi tentang pembahasan, dan bab 5 tentang kesimpulan. Jadi jangan langsung kita perintahkan semuanya itu buatkan, enggak. Tapi kita gambaran detail dulu. Kamu tuh pengen bikin apa toh? Kita gambar dulu nih, secara output awal sampai akhir itu kita jelaskan dulu. Oh, itu tuh yang mau kamu bikin. Biar AI itu dia ngerti dulu. Untuk itu AI, apabila Anda mengerti pesan saya ini, tolong respon saya dengan kata paham. Oh iya, aku ngerti maksud kamu. Kamu itu pengen bikin skripsi yang judulnya adalah mitigasi perilaku bullying siswa SMA Wiro Sableng. Itu kamu tuh pengen bikininnya itu dibikinin dari bab 1 sampai bab 5 gitu toh. Oke, aku ngerti. Silahkan kirim perintah berikutnya. Itu AI itu ngerti itu. Baru kita kirim perintah kedua nih, subprompt pertama atau detail output rincian paragraf. Kalau bisa, itu kita ngepromnya itu per paragraf. Misalkan nih, setelah tadi kita berikan prompt awal tadi tentang gambaran dari bab 1 sampai bab 5-nya, baru di prompt kedua ini kita berikan perintah detail untuk bagian pertama, katakanlah bagian pendahuluan. Oke AI, berdasarkan prompt awal saya tadi, tolong saat ini buatkan saya pendahuluan. Pendahuluan saya ini akan terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama membahas seputar fakta literatur masalah, kemudian novelty, tujuan, dan hipotesis. Jadi diomongin ini paragraf pertama ngomongin apa, paragraf kedua ngomongin apa, katakanlah, dan seterusnya. Kemudian subprompt kedua. Subprompt kedua itu maksudnya setelah pendahuluan apa, literatur review, katakanlah. AI masih berkaitan dengan perintah awal saya tadi. Saat ini tolong buatkan saya bagian literatur review. Literatur review ini terdiri dari katakanlah 6 paragraf. Paragraf pertama membahas seputar definisi konsep dari kata kunci pertama. Kemudian paragraf keduanya membahas definisi manifestasi dari kata kunci pertama dan seterusnya. Baru poin D ini adalah metode. Poin E diskusi. Jadi bertahap loh, baru dari awal itu ngomongin keseluruhan, baru dipecah bawahnya, step. Gitu teman-teman semuanya. Jangan langsung semuanya diperintahkan menjadi satu. Jadi dia itu akan memproses bertahap. Nah, enak gitu mainnya gitu teman-teman semuanya. Katakanlah di bagian pembahasan, ada bagian diskusi, ada yang kalau di dalam ilmu kuantitatif itu ada namanya olah data, ada olah data uji validitas, uji dasar. Validitas, kemudian ada uji normalitas, sebagainya lah, homogenitas dan sebagainya. Oke, AI pada paragraf pertama, tolong Anda analisis data yang ada pada hasil kuesioner saya ini. Tolong Anda meniru kemampuan SPSS, serta sajikan outputnya dalam bentuk output sebagaimana yang disajikan oleh SPSS untuk hasil uji validitas. Kemudian paragraf kedua itu membahas uji normalitas. Sajikan. Kemudian paragraf ketiga ngomongin seputar uji homogenitas. Kemudian paragraf keempat ngomongin uji seterusnya sampai uji hipotesis sampai regresi dan seterusnya. Itu baru namanya prompt yang baik dan benar teman-teman semuanya. Kalau kita rinci lebih dalam lagi, nah ini adalah alur dalam melakukan ilmu prompting. Baik teman-teman semua dari keilmuan fisika, kimia, atau matematika murni, atau bidang sosial humaniora dan sebagainya, bisa nggak pakai metode prompting ini? Bisa. Secara prinsipal sama prinsip cara melakukan promptingnya. Tinggal menyesuaikan dengan author guideline teman-teman. Makanya ini, dalam persiapan prompting, siapkan pedoman penulisan masing-masing. Pasti ada, tiap ilmuwan pasti punya namanya pedoman penulisan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus menyiapkan desain dan data penelitian. Kemudian yang ketiga ini melatih kemampuan dasar prompting. Baru untuk pengetahuan dasar promptingnya terdiri dari 3. Menyatakan posisi prompter, habis itu kalimat berikutnya detail promptnya, kemudian output yang diinginkan, baru implementasi prompt. Dimulai dari output secara keseluruhan,
kemudian rincian pertama, rincian kedua, rincian ketiga, sampai kesimpulan selesai. Begitu teman-teman semuanya. Barulah kita masuk ke formula prom ini yang akan kita bacakan, kita contohnya teman-teman semuanya. Oke, saya zoom. Sebelum saya zoom, ini ada prom dasar. Jadi di bagian pertama ini adalah output secara general dulu. Baru ini rincian pertama, ini rincian kedua. Begitu teman-teman. Bisa terima ya. Saya minta tolong. Ada yang minta tolong dong dibacakan. Dari tadi saya nggak ngomong sendiri nih, nggak enak. Yuk, sekalian belajar. Pak. Ya, saya izin Mas, bacakan Mas. Oke, Pak Salianto, tolong dibacakan dari atas, Pak, dari judul tuh. Prompt inti ChatGPT untuk penyusunan artikel jurnal penelitian kepustakaan library. Saya adalah seorang penulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan ke jurnal. Untuk itu, bantu saya dalam pengerjaan dan penyusunan. Adapun rumpun keilmuan dari penelitian saya berorientasi pada keilmuan atau rumpun keilmuan dengan judul. Tuliskan judul penelitian. Kata kunci yang menyertai terdiri dari 3 kata kunci. Oke, hop dulu Pak Artikel Salianto. Yang dibacakan Pak Salianto barusan itu adalah menyatakan posisi prompter. Posisi prompternya sebagai penulis artikel ilmiah dengan rumpun keilmuan itu judul penelitian ini, kata kunci ini. Lanjut, Pak. Artikel saya akan terdiri dari 33 paragraf. Setiap paragrafnya tidak boleh kurang dari 150 kata dan tidak boleh lebih dari 200 kata. Disajikan secara deskriptif naratif. Pastikan dalam setiap paragrafnya memuat informasi yang meliputi kalimat topik. Kemudian, kalimat penjelas atau penjabaran dari topik awal. Barulah diakhiri dengan kalimat penutup. Hubungan antar kalimat dan paragraf haruslah jelas serta memiliki relevansi yang tepat sesuai dengan topik yang dibahas. Dari 33 paragraf terbagi menjadi 7 bagian, yakni pendahuluan. Mengapa penelitian harus ditulis? Terdiri dari 4 paragraf. Literatur review, landasan penulisan, terdiri dari 6 paragraf. Metode, bagaimana penelitian dilakukan, terdiri dari 5 paragraf. Hasil apa yang diteliti terdiri dari 9 paragraf. Diskusi, jadi apa, kenapa, dan untuk apa dilakukan penelitian terdiri dari 6 paragraf. Dan terakhir, kesimpulan terdiri dari 3 paragraf. Hop Karena dulu, Pak. Hop dulu. Yang dibacakan oleh Pak Salianto barusan itu adalah detail promnya. Detail prom dari awal sampai itu detailnya. Lanjut, Pak. Karena prom masih akan lebih panjang, maka prom akan saya kirim secara berkala setelah ini. Hanya respon saya dengan kata paham. Jika Anda mengerti maksud dari prom awal saya ini. Oke, terima kasih sekali Pak Salianto. Yang dibacakan oleh Pak Salianto barusan di bagian akhir itu adalah bagian output generate yang diinginkan. Begitu teman-teman semuanya. Jadi di bagian pertama ini curhat dulu nih ke GPT. GPT, saya ini punya masalah asmara, istri saya tuh gini. Jadi curhat dulu biar GPT itu memahami kita dulu. Kita curhat dulu ke GPT, kita tuh pengen ngapain toh. Biar dia ngerti first impression-nya. Yo, minta tolong. Yang kedua, siapa mau membacakan? Saya. Pak Herianto? Halo Pak Baik, Heri. Pak. Minta tolong? Ya, baik. Ya, yang kedua, Ya silahkan. melengkapi prompt yang terdiri dari 7 bagian. Pertama, pada bagian kaji mengapa penelitian harus diteliti. Sehingga pada pendahulu terdiri dari 4 paragraf. Paragraf pertama membahas mengenai fakta realitas masalah. Kedua, mengkaji fakta literatur seputar hubungan antara fakta yang telah disampaikannya dengan fakta literatur terkait teori-teori yang mampu menjawab masalah penelitian.
menyajikan tujuan penulisan berupa tujuan penelitian. Berikutnya, untuk paragraf keempat, argumen atau hipotesis mengenai pentingnya penelitian untuk dilakukan dengan berlandaskan pada fakta yang disajikan dalam penelitian dan juga berlandaskan pada tujuan penelitian. Silakan buatkan setelah sebagaimana seluruh aspek dan seluruh. Oke, terima kasih Pak Herianto yang sudah membacakan prom kedua ini. Jadi prom kedua ini adalah perintah untuk membuat bagian pendahuluan. Kita pecah nih, perintah untuk pendahuluannya. Yo, yang terakhir. Yang ketiga, saya mau membacakan. Baik, saya Oke Pak. Pak siapa? Pak Abdurrahman. Oke Pak Abdurrahman. Silahkan Pak Abdurrahman. Pak Fadol. Baik, terima kasih. Berikutnya masih berlandaskan pada prom awal. Sehingga saat ini bantu saya menyusun bagian kedua dari tol Total 33 maksudnya. paragraf penelitian ini, yakni bagian literatur review. Pada bagian literatur review terdiri dari 6 paragraf. Secara keseluruhannya, pada bagian literatur review akan membahas seputar sebutkan 3 kata kunci sebagaimana kata kunci dari penelitian ini. Paragraf pertama membahas mengenai definisi konsep dari kata kunci pertama. Kemudian paragraf kedua menjelaskan kategorisasi atau manifestasi dari kata kunci satu. Paragraf ketiga membahas mengenai definisi konsep dari kata kunci dua. Paragraf keempat menjelaskan mengenai kategorisasi atau manifestasi dari kata kunci dua. Paragraf kelima membahas mengenai definisi konsep dari kata kunci tiga. Terakhir, paragraf keenam menjelaskan mengenai kategorisasi atau manifestasi dari kata kunci tiga. Silakan buatkan terlebih dahulu bagian literatur review sebagaimana seluruh aspek dan seluruh perintah yang telah saya berikan. Terima kasih Pak Abdurrahman. Jazakallah. Jadi teman-teman semuanya, bahwasanya dengan ilmu prompting ini tadi kita bisa buat nih dari awal artikel ilmiah sampai selesai dan minim sekali terkena limit karena ini baru 3 chat aja ini udah sampai bagian literatur review. Kadang itu kita tuh boros chat sehingga kita kena limit. Dengan ini kita bisa menghemat limit. Caranya gimana? Biasakan jangan ngeprom langsung di chat GPT-nya, tapi ngepromnya itu di notes kayak Wordpad atau Microsoft Word atau dimanapun terserah teman-teman semuanya. Sehingga aset promnya itu bisa teman-teman simpan secara terus-menerus. Oke, sebelum saya praktek nih, ada yang mau ditanyakan? Yo, Saya bertanya dulu ini. silakan Pak Abdurrahman. Ini kan sebelumnya saya sudah beli dulu di sini yang Oke. sudah lama beberapa bulan yang lalu. Oke, silakan Pak Abdurrahman. Ini semua dapat bonus dan ini salah satu prom ini contoh ya. Ketika saya pakai itu di prom pertama, maka ChatGPT di 40 itu mengatakan jawabannya paham. Karena bisa begitu, paham saja dia jawab. Padahal yang saya minta itu yang saya minta adalah paragraf pertama saya adalah seorang penulis sampai ini saya hanya respon saya dengan kata paham. Jika Anda mengerti, begitu saya enter, langsung dia bilang paham. Ya, bagaimana ini mungkin salah ada yang. Oke, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman ini berarti pernah beli prom di Quadlimpus ya? Iya, saya berlangganan sudah, tapi ini katanya Terima yang kasih lebih Pak. bagus Saya tadi. jawab ya Pak ya. Mungkin Pak Abdurrahman ini perlu memahami struktur dari prom terlebih dahulu. Karena memang di awalnya ini si ChatGPT itu belum saya perintahkan untuk generate apa-apa Pak. ChatGPT ini baru saya perintahkan untuk respon kata paham aja ini. Kita buka lagi. Kita perjelas ya. Aduh. Oke. Ini jadi output generate yang diinginkan di prom awal ini hanya dengan menggunakan kata paham. Jadi ya benar kalau dia cuma respon kata paham. Karena kita baru ngomongin output secara keseluruhan dulu Pak. Belum suruh bikinin perbagian. Baru prom berikutnya kita kirim lagi. Jadi setelah yang pertama dikirim, baru kita kirim lagi yang kedua. Baru setelah direspon, baru kita kirim yang ketiga. Setelah yang dikirim yang ketiga, kita kirim yang keempat.
kita kirim yang kelima, kita kirim prom ke-6, dan seterusnya sampai selesai. Baru itu namanya prom yang komprehensif. Jadi promnya itu memang berkala, Pak, memanfaatkan memori dari ChatGPT itu sendiri. Begitu Pak Abdurrahman. Oh, Bisa diterima Pak Abdurrahman? paham, langsung dijawab paham. Kemudian yang prom yang kedua baru dikirim lagi. Dikirim lagi bagaimana Pak? Coba yang pertama tadi, yang prom. Ya betul. Jadi yang pertama dikirim, lalu Iya. yang kedua dikirim. Jadi jangan dikirim bersamaan, semua ini dikirim bersamaan, jangan. Tadi Yang memang setiap dikirim paragraf satu saya persatu. kirim. Setiap paragraf cuma balasannya paham aja. Sementara di paragraf pertama itu saya sudah tulis, saya punya judul ini, rumpun keilmuan, judul penelitian, kemudian 3 kata kunci dan sebagainya, tapi jawabannya paham. Bapak, ya, Pak Abdurrahman, maaf. Pak Abdurrahman ini ngirimnya itu ketika itu langsung semuanya atau satu-satu gini? Satu per prom ini dari sini sampai sini, Iya, atau semuanya Pak? satu-satu sampai maksud dari prom awal ini. Ya harus semua dikirim Pak, sampai jadi satu ini utuh. Iya, Jadi ini gini dulu, jadi ini diisi, rumpun saya keilmuan sudah isi diisi, ini. judul penelitian Saya isi. diisi, kata kunci diisi, terus Iya. ini di copy dari awal sini sampai jika mengerti maksud prom awal saya ini, baru Iya. dikirim. Memang nanti outputnya dia akan respon kata paham Pak, memang. Paham, betul. Memang begitu Pak, karena Iya. saya output diinginkannya ingin disajikan dengan kata paham. Jadi nggak mungkin nih AI tadi Pak, Pak siapa tadi? Pak Herianto, tadi kan saya perintah untuk mengambil buku dan meletakkannya di meja belajar saya. Nggak mungkin Pak Herianto ini meletakkannya itu di kepala saya, karena perintahnya itu meletakkan di pinggir meja belajar saya, sesuai dengan yang perintah saya inginkan. Karena perintahnya hanya merespon kata paham, ya dia akan bilang paham. Begitu Pak. Bisa diterima Pak Abdurrahman? Siap. Oke, ada yang bertanyakan lagi, lanjut, belum saya praktek. Ya, kemudian nanti ini setelah dijawab paham, kemudian langsung prom kedua lagi dikirim. Ya, betul Oke. Pak. Namanya itu adalah prom berkala. Namanya juga kita itu menggunakan formula prompting nih. Jadi formulanya itu kita kirim secara berkala menggunakan memori GPT. Jadi GPT itu ingat perintah awal kita itu ngomongin apa toh. Terus perintah kedua ngomongin apa, perintah ketiga ngomongin apa, dan seterusnya. Begitu Pak Abdurrahman. Ya, Oke, yang lain, ya ada yang bertanyakan teman-teman. Silahkan, kalau nggak ada langsung saya praktek. Bagaimana cara memasukkan citasi? Jika memasukkan citasi terkait artikel tersebut apa tidak dijelaskan di prompt, tentu akan saya jelaskan cara menambahkan citasinya. Nanti akan saya praktek langsung ya. Berarti kita langsung praktek aja teman-teman ya. yang Biar nggak ini penasaran. yang kualitatif, kuantitatif ada contoh. Jadi untuk kuantitatif sebenarnya kami sudah punya aset prompt-nya, cuman di Quadlimbus kami belum merilisnya. Memang oleh manajemen belum dirilis, nggak tahu untuk kenapa. Mungkin besok akan saya jelaskan ke apa namanya. Mungkin akan segera rilis. Mungkin kalau teman-teman semua pengen update prompt dari Quadlimbus, nanti mungkin teman-teman semuanya bisa mengikuti Instagram kami sehingga teman-teman tahu nih update dari Quadlimbus, ada prompt, katakanlah prom kedepannya, mungkin ada prom buku, prom tesis, prom disertasi, prom sebagainya, bisa itu hadirin nanti. Saya buka folder-folder berikutnya untuk praktek. Mohon izin Pak, Ya silahkan. saya mau bertanya. Ini agak di luar dari konsep sedikit sih. Hanya kekhawatiran hati saya saja. Ya. Ini kan rencananya udah penelitian. Alhamdulillah sih menggunakan bantuan IA itu sangat ini ya minim sekali. Memang mau naturalistik begitu. Cuman dokumen itu saya uji cobakan di AI. Apakah dokumen saya itu terbaca plagiasi atau bagaimana gitu karena sudah saya copy di AI, gimana Pak? Jadi kita ngomongin plagiasi, hasil jendretnya gitu ya Bu ya, budaya ya. J. Jadi saya bilang di awal tadi bahwasanya AI itu bisa rentan terkena plagiasi apabila promptnya general. Hai AI, buatkan saya dari pendahuluan dari ini. Itu biasanya mayoritas akan terkena plagiasi. Tapi kalau promptnya itu detail, akan saya praktekkan, saya bukakan Turnitin pada malam ini sekaligus kalau teman-teman tidak percaya. Itu saya berani buktikan. Biasanya hasilnya itu sekitar cuman sangat minim, di bawah 20%, 5%, 4%, dan sebagainya. Jadi tenang Bu, kalau promptnya itu detail, promptnya itu bagus, maka biasanya itu akan terhindar dari
plagiasi. Tapi kalau promptnya itu general, itu mayoritas cenderung terkena plagiasi. Plagiasi. Begitu ya. Baik, kita uji coba dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sebentar. Saya bukakan ini. Jadi saya punya yang namanya desain penelitian nih. Saya ada apa namanya? Ada judul, ada rumpun keilmuan, ada kata kunci, ada fakta masalah, ada tujuan penelitian, ada partisipan penelitian. Jadi desain penelitian sudah saya siapkan terlebih dahulu. Nggak cuma desain penelitian, tapi juga data penelitian. Data penelitian yang seperti apa? Data penelitian seperti ini. Bisa bertanya? Oke, silakan Pak Abdurrahman. Eh, setelah ini mungkin nanti saya kan jurusannya PAI, ya. Cuma belum ada jurnal saya yang terbit yang ya, Sinta. Ya, selama ini kan menyusun untuk Sinta 2, cuma itu cara dan di mana mau diterbitkan itu yang masih bingung saya, masih susah. Oke Pak, nanti kami coba kasih solusi ya Pak ya. Saya jelaskan nanti output dari Quad Limpus nanti gimana akan saya jelaskan. Bapak dari Oke. PAI ya? Saya juga PAI Pak. Sama Baik. nih. Ya. Oke. Yang pertama teman-teman semuanya. Jadi ini adalah desain penelitian saya dan data penelitian saya ini ada hasil wawancara, ada hasil apa namanya? Wawancara dengan narasumber para mungkin siswa yang terbuli. Ini ada Screenshotnya belum. Gimana Pak? Oh, belum Screenshot. tampil loh. Belum Belum, tampil. belum. Oh, mohon maaf, saya izin stop screen dulu. Mungkin ada kesalahan. Bentar ya. Oh, oke, udah tampil belum, teman-teman? Oke. Oke, sorry ya, ternyata dari saya cuma share sebagian apa namanya page. Jadi saya jelaskan dari awal, ngulang lagi nih. Ini saya punya desain penelitian nih. Ada rumpun keilmuan, ada judul penelitiannya, ada kata kunci penelitian, sudah punya fakta masalahnya sudah ada, bahwasanya rumpun keilmuan psikologi remaja, judulnya perilaku kompulsif bullying siswa SMA Wiro Sableng, kemudian kata kuncinya ada bullying psikologi remaja siswa SMA, kemudian fakta masalahnya adalah bermunculannya kasus bullying di SMA Wiro Sableng yang meningkat sejak bulan dan seterusnya bahwasanya kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan studi kasus terhadap fenomena bullying di SMA Wiro Sableng sehingga bisa dicari tindakan dan sebagainya. Jadi itu bisa tuh teman-teman semuanya. Kemudian partisipan penelitiannya apa nih? Partisipan penelitiannya terdiri dari ada JK, GB, KS sebagai siswa pembuli, kemudian ada juga RG dan ST sebagai siswa yang mengalami pembulian dan LH sebagai wali kelas dari siswa-siswa tersebut. Ini dinamakan desain penelitian. Kita sudah harus punya nih teman-teman semuanya. Jadi dikatakan AI ini mematikan kreativitas kita atau menghilangkan integritas kita, enggak. Jadi kita udah punya namanya desain penelitian ini. Kemudian data penelitian. Saya sudah melakukan wawancara nih di SMA Wiro Sableng terhadap siswa-siswa tadi. Ada siswa wawancara terhadap JK. Apa rasanya melakukan bullying? Saya merasa dia berbeda. Jadi saya melakukan itu agar dia merasa tertekan. KS, siswa yang membuli. Apalah saya melakukan bullying? Saya melakukannya karena ikut-ikutan teman. Dan teman merasa itu bagian dari candaan yang diterima. Kemudian RG, siswa yang terbuli. Apa bentuk bullying? Saya sering diejek. Dan sebagainya. Ini data guru, wawancara terhadap guru. Kemudian ini hasil observasi. Pada tanggal 14 September 2024, observasi di SMA, langsung di SMA Wiro Sableng dilakukan untuk mengidentifikasi interaksi sosial siswa, khususnya terkait perilaku bullying. Observasi ini mencakup berbagai area sekolah. Di ruang kelas ditemukan beberapa siswa yang tampak terasing dan duduk sendirian. Jadi ini data ini. Kalau ada data ya data hasil kuesioner. Hasil kuesioner kalau kuantitatif. Kalau uji laboratorium ya hasil uji labnya apa gimana. Kemudian ada hasil dokumentasi, dokumentasikan nih. Ini surat skorsingnya. Kemudian ini ada foto dokumentasi. Ini korban luka-luka. Foto-fotonya nih. Sampai dia murung. Ini kan data penelitian teman-teman semuanya. Akan kita upload semua ke GPT. Terus yang berikutnya yang harus kita siapkan adalah kita melakukan ilmu prompting. Kita harus prompting sendiri teman-teman semuanya.
Dengan menerapkan prompting ini teman-teman bisa teman-teman dengan melakukan prompting secara mandiri. Gitu teman-teman ya, menggunakan ilmu tadi. Ini saya berikan contoh prompting untuk penelitian studi kasus. Tinggal kita masukkan nih tadi desain-desain penelitian tadi. Rumpun keilmuan psikologi remaja. Ini agak lama. Sambil saya ngisi ini, ada yang mau ditanyakan? Ini agak lama nih, saya copy-copy dulu nih. Copy-copy judul penelitian, di copy ke sini. Tinggal copy-copy kalau teman-teman sudah punya apa namanya prom-promnya ini, asetnya ini bisa teman-teman simpan, bisa dipakai terus-menerus. Itu pernah kalau teman-teman Pak Abdurrahman itu bisa memanfaatkan prom yang Pak Abdurrahman beli, Pak Abdurrahman itu bisa submit artikel banyak banget sebenarnya itu Pak Abdurrahman. Tinggal Ya, Pak sama Abdurrahman seperti bagaimana ini. memanfaatkan promnya itu. Fakta realitas masalahnya. Tinggal gini Pak, di copy. Jadi masalahnya di copy, masukin. Jadi Pak Abdurrahman udah beli itu promnya itu. Masukin gini aja data-data penelitian Pak Abdurrahman, penelitian itu. Nah, tujuan penelitiannya apa nih Pak Abdurrahman? Tujuan penelitiannya di copy sini. Itu Pak, masukin nih tujuan penelitiannya. Mana nih? Sorry. Waduh, salah copy saya. Kayak gini. Mas Kemudian lagi lanjut. Iya Pak, silakan. Ya, kalau dalam penelitian kuantitatif, biasanya dalam tujuan penelitian itu kan terbagi dalam beberapa item. Apakah kita secara umum aja ataukah perlu diperinci sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah kita tentukan? Jadi Misalnya kan, oke ya silakan lanjut. penelitian tujuannya kalau secara umum, secara pengaruh secara parsial maupun secara simultan. Apakah diperinci per variabel ataukah cukup dengan secara simultan dan parsial aja? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus Pak. Jadi saya kan udah apa namanya di awal tadi menjelaskan bahwasanya apa kaidah-kaidah dalam prompting ini harus kita siapkan paling awal itu apa? Author guideline atau pedoman penulisan. Jadi kita mau nulis apa nih di bagian ini pendahuluan itu ngomongin apa aja kita harus tahu. Jadi Bapak sebagai spesialis di bidang Bapak itu harus tahu nih author guideline yang Bapak lakukan. Jadi terserah mau dibikin kayak gimana, GPT itu nurut-nurut aja. Kita suruh dia jungkir jempalik, gimana pun dia nurut. Jadi tergantung teman-teman semua nulisin promnya itu. Nah, gitu. Jadi mau dibikin perintah ngomongin apa dulu boleh nggak? Ya bisa aja menyesuaikan author guideline masing-masing. Mau dibikin paragraf pertama ngomongin ini, paragraf kedua ngomongin itu bisa aja. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Oke lanjut, ada yang tanyakan lagi sambil saya ngisi ini agak lama ini. Bentar. Nih, jadi kata kunci kalau udah punya prom-prom ini tinggal di copy-copy aja. Prom-promnya ini. Jadi jangan dibayangkan prom itu apa namanya? Beda. Jadi di dunia AI saat ini kalau teman-teman nggak menguasai ini kayaknya kurang sih. Karena apa semuanya sekarang serba serbi AI, kita nggak menguasai ini ya udah kita ketinggalan. Itu ada dosen itu dia bisa menulis ratusan artikel ilmiah dalam di Scopus dalam waktu 1 tahun itu hanya cuma pakai AI prompt ini. Jadi kalau kita nggak menguasai ini ya rugi banget, rugi bandar nih. Izin bertanya juga, Ya, untuk pokok masalah, biasanya dalam permasalahan ini kita ambil dari fenomena gap ataukah oke. result Boleh. gap. Yang mana yang bisa dimasukkan dalam uh, model prom yang paling bagus? Terima kasih. Jadi ada model gap. Jadi kan kalau di kuantitatif itu biasanya kan juga ada data nih, berdasarkan data sensus apa namanya? Apa skor PISA mencatat bahwasanya angka literasi di Indonesia itu sangat rendah. Itu kan data dari data itu, data statistik dan sebagainya itu. Itu bisa diupload Pak. Jadi datanya itu atau gap masalahnya itu bisa dengan cara diupload juga. Diupload gimana maksudnya? Yo, itu ada fitur di ChatGPT itu file attach, jadi attach filenya di attach. Terus promnya gini bilangnya, adapun fakta realitas masalah diupload filenya dalam ChatGPT ini. Selesai gitu Pak. Kalau terlalu ribet. Atau disajikan dalam bentuk naratif seperti ini bisa juga.
Sederhana gitu. Boleh dalam bentuk apa namanya dokumen aja ya kita lampir. Bisa. Ini nanti dokumen juga nggak mungkin saya copy segini kayak gini semua satu-satu gini nggak Pak. Untuk data penelitian tadi ada data wawancara, observasi, dokumentasi yang banyak banget tadi. Nggak mungkin saya copy gini semua. Saya upload aja dokumen data penelitian itu, data kuesionernya itu diupload aja nggak apa-apa. Ya, lampiran sebagai lampiran. Nah, betul dilampirkan ke GPT-nya gitu Ini, aja. batas itu berapa ya Pak untuk dokumen dilampirkan? Apa tidak Sebenarnya ada? nggak ada batasan, sebenarnya nggak ada batasan sih. Cuman saran saya datanya itu kalau bisa dipadatkan dalam satu file aja. Jadi biar dia itu bisa lebih apa ya? Lebih machine learning lebih bagus hasil olahannya. Makasih. Gitu ya. Jadi gini ya, kayak data saya nih. Ini data saya dari data wawancara, observasi, dokumentasi ini semua saya masukkan dalam satu file Microsoft Word. Jadi jadikan satu aja semuanya gitu, Pak. Gitu. Berarti sebaiknya ditranskrip dulu ya datanya ya. Betul. Data, ini saya ganti nih promnya nih. Daripada saya yang copy manual, data wawancara, observasi, dokumentasi saya upload. Data di-upload dalam chat ini gini ya. Promnya gini. Saya tambahin ini. Aduh. Sorry. Saya agak masuk angin teman-teman. Mohon maaf. Oke, terus. Tujuan penelitian. Ini. Kemudian copy lagi. Wow, sebentar teman-teman semuanya. Semua terakhir nih, ke-9 nih, from ke-9. Dan copy. Dah ya. Kita praktek nih. Tadi Pak Abdurrahman ini cuma direspon dengan kata paham. Jika memang perintahnya kata paham ya, responnya kata paham. Ini halaman ChatGPT ya teman-teman semua. ChatGPT custom Quad Limbus. Jadi ChatGPT tapi di custom. Bagaimana itu ChatGPT tapi di custom, motor tapi di custom. Biar lebih di bore up gitu. Jadi ChatGPT custom Quad Limbus ini memang dikhususkan untuk menulis artikel-artikel ilmiah secara lebih efisien tanpa adanya prompt lagi. Nanti akan saya spill dikit tentang khasiat dari kesaktian pusaka GPT custom Quad Limbus. Tapi sebelum itu saya praktek prompting dulu karena materi kita pada malam hari ini adalah ilmu prompting. Jadi ini copy bagian pertama. Gini Pak Abdurrahman, copy ya, masuk ke GPT-nya. GPT pastikan yang 4O ya, gunakan yang 4O. Kemudian kirim, kita copy dulu. Dah ini ya, kirim Pak, cek. Apa dia bilang? Kita tunggu. Oh iya, koneksi internet sangat berpengaruh. Ini bandwidth saya lagi agak turun nih. Mohon maaf teman-teman semuanya. Kalau GPT saya lemot, nah bandwidth saya juga lagi lemot. Nih dia bilang paham. Itu Pak Abdurrahman. Direspon nih Pak. Paham nih dia bilangnya. Ya memang karena perintah saya bilang kata paham. Baru berikutnya untuk pendahuluan nih. Klik kanan, copy. Masukin lagi yang kedua. Baru yang kedua dimasukin. Kirim. Baru yang dibikin pendahuluan. Paragraf pertama ngomongin apa nih tadi udah saya perintahkan. Kemudian paragraf kedua ngomongin apa. Dia udah bisa nih menggunakan apa namanya kajian yang lebih baik. Itu teman-teman semuanya. Ada tanyakan lagi? Enak ya teman-teman ya kalau bisa ilmu prompting ini ya. Nyelesain tulisan-tulisan itu bisa. Jadi kalau bisa ya Pak siapa tadi Pak Asril tadi yang menggunakan ilmu kuantitatif, kalau bisa SPSS-nya di uninstall aja Pak, pakai GPT aja sekarang. Jadi penggunaan ilmu prompting ini bisa nih Pak. Tergantung ilmu sudah prompting pernah yang kita gunakan. ternyata bisa. Gitu Pak. Ini dibikin nih 4 paragraf ngomongin apa udah jelas nih. Karena perintah saya adalah untuk bikin terdiri dari 4 paragraf. Tadi yang tanya referensinya gimana? Nanti saya kasih tahu. Saya selesaikan dulu ya. Mana nih tadi? Ini. Baru yang kedua, terus sekarang yang ketiga, literatur review. Copy. Dan kirim. Cek. Ini literatur review. Terdiri dari berapa paragraf tadi? 6 paragraf. Jadi enak gitu aja. Begitu teman-teman semua. Enak tuh. Nge-prompt kayak gini tuh.
hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Dan ini kalau dideteksi Turnitin itu sangat amat rendah. Saya sambil buka Turnitin dulu ya. Moga-moga Turnitin saya masih berlaku nih. Saya udah lama nggak buka Turnitin, takutnya udah kedaluarsa. Kalau udah kedaluarsa, saya mohon maaf nggak jadi praktek cek Turnitin, mudah-mudahan nggak kedaluarsa. Saya pengen buktiin omongan saya, tapi kalau udah kedaluarsa, alhamdulillah nih masih nih. Ini Turnitin asli teman-teman, jadi official Turnitin, jadi saya nggak buat-buat. Ini udah kepakai, kita cari yang belum kepakai. Nah ini ya. Jadi bahasanya tuh saya teman-teman, saya itu punya klien itu banyak, bahkan dari kampus UGM, dari kampus mana itu, saya punya dosen-dosen itu klien-klien itu yang jadi klien saya. Tapi saya belakangan ini saya sedang tutup, nanti akan saya buka lagi, nanti saya akan beritahu teman-teman saya spill. Nah, ini hasil olahan saya menggunakan ChatGPT. Saya kasih contoh ya ini ya. Padahal mau pesen ini. Oh tenang, saya kasih nanti Kak. Saya Oh, kasih ini yang saya sudah spesial punya. nanti. Tenang, nanti saya kasih. Jadi Quartlimus rilis program baru. Jadi teman-teman yang ikut pelatihan pada malam hari ini itu adalah teman-teman yang golongan yang beruntung. Akan saya tawarkan sebuah Asik. program sangat spesial untuk teman-teman semua. Ditunggu. Sebentar, saya kasih lihat ya. Saya kasih contoh ya. Saya bukti. Saya daripada saya banyak ngomong nggak ada buktinya ini. Saya punya nih sebenarnya ini saya takut nih. Saya belum izin sama orangnya nih. Ini dosen UGM. Nah, jadi dia itu dia dari bidang antropologi di UGM. Penelitian tentang jejak wayang Timplung di Kabupaten Nganjuk. Ini hasil olahan AI ini. Ini semuanya hasil olahan AI pakai ilmu prompting saya tadi. Semuanya ini. Kita cek ya, coba menggunakan Turnitin ya. Kita upload filenya. Mohon maaf ya Bu, saya belum izin sama penelitian, nanti saya izin. Ini cuma buat demonstrasi aja. Bu Tata. Ini Bu Tata. Klien saya banyak banget nih, bisa dilihat teman-teman. Sangat banyak. Bentar lagi ada daftar nama saya dong. Wah, tenang saja Bu, tenang. Tenang. Studi kasus di Zawang Timur kita upload nih. Open. Upload and review. Kalau Turnitin itu ada ada jeda waktunya berapa menit baru bisa hasil submitnya keluar. Sambil nunggu hasil submitnya keluar, saya lanjut demonstrasi dulu lagi. Saya sebentar. Ini biar submit dulu. Oke. Selesai. Oke ya, ini kita tunggu ya. Sambil ini selesai, saya balik lagi ke GPT. Tadi udah sampai literatur review teman-teman. Literatur review apa lagi nih? Habis literatur review adalah metode atau metode. Copy habis ini ding 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 ding. Nih, klik. Izin tadi literatur reviewnya belum isi citasi itu ya? Iya, nanti saya kasih tahu cara citasinya sebentar ya. Saya selesaikan dulu step by stepnya. Biar apa namanya? Nggak rumpang kita. Ini metode. Seret. Saya praktek sampai bagian anu aja ya. Result aja ya. Sebenarnya bisa nih sampai abstrak selesai itu bisa, tinggal prom copy itu aja, tapi saya copy sampai bagian mana aja ya, result aja ya, biar nanti waktu kita lebih efisien. Sebentar. Terus semua hasil yang di generate itu di copy manual gitu? Copy manual gimana maksudnya? Ya tinggal di copy gini aja kan ke Microsoft Word kita. Seret. Iya, maksudnya di copy satu-satu gitu per Iya, chat. iya Bu. Kan tapi kan kopinya kan nggak susah, cuman copy kan nggak menggunakan effort yang berlebih, jadi nggak apa-apa. Ya kita jangan anulah. Sebenarnya bisa nih. ChatGPT kita beri perintah. Oke, ChatGPT sekarang tolong rangkum seluruh hasil generate Anda dalam bentuk Microsoft Word. Bisa nggak? Bisa. Coba aja praktek sendiri. Jadi beri perintah gini ya. Tolong rangkum, kalau malas copy gitu ya. Tapi tolong praktek sendiri aja, waktu kita efisien. Sebenarnya bisa kita suruh rangkum dalam bentuk Microsoft Word, kita rangkum dalam bentuk apa namanya itu? Excel dan sebagainya bisa. Nih, saya kemarin itu habis admin kami habis ngeblasting nomor klien, dia itu ini saya kasih contoh nih. Ini memori GPT kami kemarin. Jadi nih modelnya di awalnya sebentar, maaf. Mana nih? Ini yang ini. Sorry.
Saya kasih lihat ya. Jadi ini ada gambar, saya screenshot gambar, saya kasih prompt, suruh pakai ilmu OCR, suruh nyeken sama dia, terus ngerapiin nomornya, dirapiin gini ya. Terus saya kasih lagi, dirapiin lagi nomornya. Kemudian saya perintahkan menggunakan diupload dibentuk dalam bentuk Excel. Udah jadi nih. Saya koreksi Excel, saya download nih Excelnya ini. Oh, udah ke-download filenya, udah ke-download. Udah ke-download sebenarnya, udah expired. Tapi filenya sudah saya download. Ini bisa teman-teman. Jadi bisa nih perintah disajikan dalam bentuk apa? Bisa. Makanya teman-teman semua, output generate yang diinginkan. Sajikan saya dalam bentuk paragraf, sajikan saya dalam bentuk tabel, sajikan saya dalam bentuk gambar, sajikan saya dalam bentuk apa? Bisa semuanya itu teman-teman. Begitu bisa diterima ya. Oke, saya langsung aja ke bagian referensi atau sitasi. Ini misalkan literatur review nih. Literatur review kan adalah bagian yang paling krusial dalam referensi. Jadi kalau literatur review nggak ada referensinya, ya tentu bullshit di belakangnya. Bullying merupakan fenomena sosial merujuk pada perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menindas, merendahkan atau menakut-nakuti individu atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Kita cari referensi ini ya, secara otomatis. Jadi kita lihat di sini di bar ini ada namanya konsensus, kita buka aja konsensusnya. Kemudian kita masukkan prompt-nya. Ini untuk mencari referensi dari kata itu tadi. Saya minta tolong, tadi yang tanya-tanya referensi siapa? Tolong dibacakan. Dari siapa tadi yang tanya-tanya referensi tadi? Mana tadi saya buka chat? Siapa tadi? Tolong jujur, siapa tadi yang tanya-tanya referensi tadi? Saya Pak, saya. Oke, jawab ya. Tolong dibacakan. Yuk. Ini, Hai Konsensus, saya adalah seorang penulis artikel ilmiah. Untuk itu bantu saya dalam memberikan referensi akademik berupa narasi yang akan saya kirimkan setelah ini. Dengan Anda wajib berkomunikasi dengan Konsensus terlebih dahulu sebelum generate setiap respon Anda terhadap saya. Pastikan Anda dalam memberikan referensi akademik kepada saya selalu hanya mengutip referensi akademik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja. Itu pun Anda hanya boleh mengambil dari jurnal bereputasi. Jika sumber susah ditemukan dalam jurnal bereputasi, maka Anda boleh mengutip dari jurnal terindeks SINTA 1 hingga 2. Ketika Anda melakukan pengutipan setiap saya mengirimkan narasi akademik, pastikan Anda tidak boleh menyantumkan referensi yang sama. Apakah Anda memahami instruksi saya ini? Oke, terima kasih Bu Tanti. Ini tinggal di copy from ini set. Kita masukkan ke konsensus. Jadi GPT itu punya integrasi, dia itu kerjasama dengan AI lain, AI referensi lain. Jadi kita cari referensinya lewat konsensus ini, teman-teman. Masukin prompt-nya, paste, kirim. Itu dicari di Explore GPT situ ya Pak ya? Di bawah itu Betul ya? sekali teman-teman, dari Explore GPT. Tapi kalau di GPT konsensus nanti sudah dikirim. Ini udah dikirim ya prompt-nya ya. Terus kita masukkan literatur review-nya nih. Misalnya tadi bullying, ini kan perlu ini kita kasih referensi nih. Narasi yang statement yang serupa dengan ini dari artikel ilmiah namanya. Kita mana nih tadi konsensus. Langsung aja kita copy, kirim. Kasih nih referensi teman-teman. Selesai kita. Tinggal kita download, kita kutip, masukkan Mendeley atau Zotero. Selesai. Romera. Berarti manual ya Pak ya masukinnya? Iya, kita jangan, mungkin ke depan akan ada AI yang seperti itu, tapi untuk saat ini ya jangan malas-malas banget lah kita itu ya. Tetap kita input nih, kita dikasih referensi nih, kita langsung dapat referensi terindeks SJR kuartil 1. Editorial analysis, psychological and contextual factor, underpinning, bullying and cyberbullying. Jadi udah dikasih referensi yang terkait nih dari SJR 1. Selesai nih. Ada lagi PDF-nya nih. Download PDF-nya. Kalau susah PDF di-download, kita cite, kemudian kita klik kanan doi-nya, salin alamat link, masuk web namanya Skyhub. Skyhub.wf, saya paling suka nih.
Kemudian kita copy paste link doi-nya itu ke sini. Tempel. 1, 2, 3, tereng, selesai. Kita download artikelnya. Udah, jadi masukin Mendeley. Selesai artikel kita. Om, kalau dari konsensus tuh nggak bisa disedot listnya kah? Biar bisa masuk ke langsung Mendeley. Mungkin bisa menggunakan prompt tertentu. Katakanlah sajikan saya doi-nya atau sajikan saya apanya, terus doi-nya itu kita copy ke Mendeley-nya ini. Karena kalau kita udah punya doi-nya kan cukup nih kita, atau bib text-nya atau apanya, mungkin kan list-nya bisa, mungkin kita minta aja, mungkin bisa itu mungkin Pak. Saya belum terinspirasi untuk bikin prompt seperti itu. Mungkin semuanya itu tergantung prompt-nya. Jadi sebenarnya dalam GPT ini, ilmu AI ini adalah ilmu prompting yang paling benar itu. Jadi prompting ini bisa membantu kita dalam melakukan banyak hal. Karena kalau udah punya ini kan enak. Bisa kayaknya. Saya sudah coba. Bisa kayaknya. Coba aja, Pak ya. Saya juga belum Kesulitannya coba. kan meletakkan di mana dia harus ditaruh citasi itu kan Iya. tadi ada sumbernya aja. Nih, jadi nih Di kalimat selesai. yang mana dia harus diletakkan itu, Pak. Kita Gimana? harus baca berarti. Iya, betul. Oh. Jadi jangan semuanya kita nggak baca ya, maksudnya kita hasil olahannya nggak kita baca ya, kita baca lah. Begitu. Bisa diterima teman-teman semua? Enggak, saya kira ada prompting yang membantu misalkan di kalimat mana dia tepat ditaruh itu nggak ada ya? Oh, mungkin bisa. Mungkin promnya begini. Mungkin promnya nih ya, saya sedikit improvisasi. Mungkin ini konsensus ya. Promnya gini mungkin. AI, saya setelah ini akan saya kirimkan beberapa part dari artikel ilmiah saya yang meliputi pendahuluan, literatur review, dan sebagainya. Nanti tolong setiap ada kalimat-kalimat yang bernarasi akademik, tolong Anda berikan sitasi atau referensi. Gitu aja mungkin perintahnya. Bisa diterima? Coba Om dimasukin diedit. Mungkin bisa coba sendiri-sendiri ya Pak. Nanti kita efisien waktu kita coba-coba yang lain. Mungkin sebenarnya asik Pak. Eksperimen prom itu asik banget. Bener-beneran asik. Dan saya waktu itu beneran, jadi kalau diomongin nulis skripsi dalam satu malam mungkin nggak, ya mungkin banget ya, karena menggunakan ilmu-ilmu seperti ini. Silakan coba-coba aja sendiri. Gitu teman-teman ya. Terapkan ilmu prompting ini. Oke, saya spill dikit. Ini ada GPT custom dari Quadlimpus. Saya tunjukkan dulu sini. Jadi teman-teman semua, saya sedikit tampilkan profil dari Quadlimpus. Jadi di Quadlimpus ini kami itu punya beberapa output nih. Output pertama ini kaitan sama Academic Magic Prompt. Jadi yang dibeli oleh Pak Abdurrahman tadi. Jadi teman-teman semuanya itu nggak pengen ribet atau pengen punya pedoman prompt yang baik dan benar itu gimana atau secara komprehensif, ya nanti teman-teman semuanya bisa nih langsung order prompt dari Quadlimpus prompt pack-nya itu. Nah, prompt pack-nya ini berisi tentang penelitian-penelitian seputar kepustakaan dan juga kualitatif. Untuk kuantitatif belum rilis, tapi udah ada, tapi belum rilis. Mixed method sedang pengembangan, buku sedang Tunggu pengembangan. kuantitatifnya. Karena penelitiannya banyak kuantitatif kalau Oke, saya. gitu teman-teman. Jadi bisa nih kalau Bu Tanti pengen nge-prompt sendiri dulu dengan acuan prompt yang bagus dan benar, bisa nih order promptnya ini cuma buat guideline. Atau enggak, besok juga nggak apa-apa, nunggu rilis juga nggak apa-apa dan sebagainya. Oke, lanjut berikutnya. Ini untuk Academic Magic Prompt. Kemudian ini ada prompting class ya. Prompting class itu yang kita saat ini. Kemudian yang berikutnya ada GPT custom. GPT custom itu apa teman-teman semuanya? GPT custom tuh kayak gini. Nah, ini GPT custom yang udah di custom. Misalkan kita studi kasusnya, explore-nya. Nah, ini dari QRS ini udah banyak nih, ada QRS. Kita ambil yang pro aja. QRS Pro. Kita cari yang pro. Material semua nih. Mana yang pro ini? QRS. Ketik aja QRS gini. Untuk nyari custom dari Quadlimpus. Oke, ini ya. Ini ada prompt-promptnya nih. Pro, dan sebagainya. Trial nih. Kita lagi coba. Coba yang studi kasus, mana studi kasus. QRS Pro studi kasus. Start chat. Kita nggak perlu lagi prompt banyak banget kayak tadi itu. Kita masukin tinggal gini, kita klik. Masukkan data penelitian, kita cukup gini aja.
rumpun keilmuannya apa, kita copy dari sini sampai sini. Untuk hasil wawancara, observasi dokumentasi kita upload aja dokumen. Kita klik kanan, salin, Ctrl V, kemudian kita udah punya nih rumpun keilmuannya, tinggal kita masukin aja teman-teman. Dosen belajar mana, dosen belajar. Ini, copy sampai ini, copy. Ya udah ya, terus kita upload nih dokumen apa namanya, data penelitiannya. Open. Ini GPT custom. Jadi nggak perlu lagi prompting susah-susah. Upload, kirim. Ya. Dia summaries dulu, biar dia summaries dulu sampai selesai. Kalau udah di summaries, baru kita masukin perintah berikutnya. Lanjut, gini aja. Serat, pendahuluan dibikinin, serat sampai selesai. Jadi GPT custom ini kalau yang pengen GPT yang pro bisa juga langsung beli dari Quadlinks. Nanti ada berapa harganya untuk apa namanya, untuk Academic Magic Prompt yang tadi itu prompt tadi yang ini itu harganya saat ini ada 299.000. Kemudian untuk GPT custom ini yang ini tadi langsung bikinin artikelnya ini sampai selesai, nggak perlu lagi prompting susah-susah. Harganya dimulai dari 225 per bulan. Kalau teman-teman beli dari official GPT sekitar 400.000 per bulan. Lebih murah dari kami. Terus kita bilang lanjut-lanjut gini aja. Ini diselesain. Dari referensinya pakai konsensus. Itu selesai teman-teman. Terus yang terakhir, output terakhir kami adalah ini teman-teman semuanya. QRS Virtual Assistant. Wah, ini baru aja rilis teman-teman semuanya. Bener-bener masih fresh banget di Quadlinks. Perdana ini buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang spesialis penelitian kualitatif nih, misalkan Pak Abdurrahman tadi di PAI, pengen artikelnya tadi lebih gampang lagi, langsung aja pakai asisten kami, virtual asisten kami. Cukup kirim data dari Pak Abdurrahman tadi ke kami, maka nanti akan diolahkan nih oleh VA kami. Oh iya, kita belum ngecek tadi hasil Turnitin berapa ya? Mohon maaf teman-teman, hasil Turnitin tadi saya berapa ya? Oh nih, sebentar kita refresh. 24%. 24% ini include dari apa namanya, daftar pustaka. Coba kita filter daftar pustaka dan kutipan langsung kita hilangkan atau exclude bibliografi. Ini hasil dari VA kami ini. Exclude applicants. 1, 2, 3, tereng cuma 7% teman-teman semuanya. Ini menggunakan VA kami. Ya teman-teman mau menggunakan VA, silahkan. Terbatas hanya untuk pekan ini atau bulan inilah. Bulan akhir ini tuh kami hanya menerima 5 member saja. Jadi silakan daftar kalau berminat. Cukup mengirimkan data ke kami, nanti akan kami olahkan menggunakan template Imrat untuk artikel ilmiah. Jadi pengen submit ke Sinta tadi atau ke berapa tadi. Kalau tulisannya bagus, berpotensi lolos ke Sintanya lebih tinggi Pak Abdurrahman. Jadi bisa nih menggunakan jasa virtual asisten kami. Nanti langsung hubungi admin aja. Kalau teman-teman semuanya pengen menggunakan virtual asisten, kami harganya itu kami jual dengan harga setiap satu artikelnya itu dengan harga 900.000. Tapi diskon untuk teman-teman semua perdana pada malam ini 50.000. Jadi harganya kami jual dengan harga 850.000 aja. Begitu. Jadi kalau mau nanti khusus untuk apa namanya? Untuk peserta member prompting kelas pada malam hari ini kita tawarkan harga 850 aja untuk bikin artikelnya. Cukup kirimkan data ke kami kayak tadi, langsung kami olah beserta referensi-referensinya. Begitu teman-teman. Nanti caranya gimana? Kalau minat langsung aja komen join di grup. Komen join di grup nanti akan kami olahkan. Tapi perlu saya tekankan, ini khusus untuk penelitian kualitatif dulu teman-teman. Ada studi kasus, deskriptif, dan fenomenologi. Bisa itu teman semuanya menggunakan data ini. Akan dibimbing juga oleh pihak dari admin kami untuk data-data penelitian. Kalau bisa bertanya? Ya.
Kalau dengan judul literasi baca tulis Al-Quran di lapas kelas 2 Bulukumba itu termasuk penelitian apa namanya ini? Itu kualitatif bisa itu, Pak. Ya, kualitatif ya. Ini yang Ya, sedang saya apa? Yang sedang saya teliti teliti. mau Sinta 2. Itu nanti kami bantu optimasi agar laku di Sinta tinggi, Pak. Itu pernah satu klien kami pernah ada member Kuat Limpus, dia itu menggunakan prom kami, dia itu langsung laporan ke kami dalam waktu 1 minggu. Dia kirim laporan ke kami bahwasanya dia itu udah submit ke sekitar 10 Scopus dalam waktu 1 minggu. Wow, saya sebagai salah satu CEO di Kuat Limpus, saya kaget loh, ini dia ini betul-betul memanfaatkan potensi AI dengan sangat efektif dan efisien. Jadi gitu, Iya. gitu ya teman-teman ya. Kalau Jadi teman-teman mau pakai jasa kami, boleh nggak? Boleh banget. Tapi cuma terbatas 5 orang tercepat aja yang dari penelitian kualitatif pada batch 10 prompting class pada malam hari ini. Kalau mau, nanti ada diskon juga. Nanti dapat akses chat GPT juga dapat, nanti akan dibagikan setelah kelas itu nanti. Semua akan dibagikan. Jadi tenang aja. ya. Oke teman-teman, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan terakhir kali, silahkan sebelum saya tutup. Mas, kalau untuk nulis buku gimana, Mas? Tetap sama ya formatnya? Format anunya, formula promptingnya Oh ya gitu kira-kira sama, bisa ya. sama. Mau nulis buku, mau nulis tesis, mau nulis artikel, mau nulis disertasi dan sebagainya, bisa. Ini sebenarnya sudah lama saya beli ini prompt kualitatif deskriptif, prompt kualitatif fenomenologi dan Dimanfaatkan, Pak. iya, cuma barusan ini Kak dipelajari lewat Zoom jadi baru semangat lagi karena ada baru lagi Jadi meneliti ibaratnya tuh untuk Sinta kalau 2. punya pedang sakti, kalau nggak tahu cara makainya, ya itu cuma pisau Iya, dapur biasa gitu loh, Pak. Cuma termasuk cutter biasa gitu. ChatGPT 4.0 sudah dapat. Sekarang juga saya dapat ini masih ada yang dari yang baru-baru ini. Oh iya kan, jadi kalau nggak dimanfaatin rugi gitu ya. Nanti silahkan teman-teman kalau mau, silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Pak, izin tanya. oh Tadi iya tadi silahkan. tadi prom-prom yang tadi sudah dicontohkan apa kita dapat nanti, Pak? Nanti akan dapat sampel promnya, tapi cuma sampel prom ya. Tapi bukan prom yang komplit kayak yang dibeli oleh Pak Abdurrahman. Kalau mau prom yang komplit kayak Pak Abdurrahman, gimana caranya? Nanti coba tanya Pak Abdurrahman itu cara belinya itu. Yang udah pernah beli itu. Itu gitu caranya nanti. Silakan nanti order di Kuat Limpos langsung oleh admin. Oke teman-teman, gitu bisa diterima semuanya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, saya rasa Tadi yang kelas konsensus tadi dulu Mbak. Yang konsensus itu gimana? udah dibahas Mas. Yang konsensus itu udah dibahas ya. Konsensus gimana? Udah dibahas tadi ya, udah dibahas. Sudah dibahas. Udah dibahas ya. Itu hanya ChatGPT yang 4 poin titik yang ada kayak gitunya. Ya sebenarnya 35 juga ada, tapi limitnya sangat kecil. Saya kan kalau Pak ibaratnya barang imitasi sama barang ori ya jelas menang barang ori gitu ya. Silakan teman-teman semuanya. Semuanya ada kok. Ada, tenang aja. Tapi limitnya itu mungkin berbeda. Oke, cukup sekian dari saya presentasi malam hari ini. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima Sukses kasih selalu. Pak. Iya, Ini salah satu plan baru buat kami. iya, sama-sama. Recording stopped.
Bye.